Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 349. Dua wanita gila. Henry melihat Siska sedikit linglung. Dia melihat dengan hati-hati dan tiba-tiba tersenyum. Dia kembali ke dalam dan mengeluarkan paket lain. Siska terbangun dari kebingungan yang baru saja dialaminya. Dia berpikir bahwa solusinya adalah dengan membeli pembalut wanita. Tetapi yang dia pikirkan adalah... Wajahnya langsung memerah. Tidak, saya melihat Henry membeli 3 bungkus sekaligus. Saya bertanya-tanya, mungkinkah ada 3 wanita di sekitar pria ini yang datang pada saat yang bersamaan? Suatu kebetulan, bukan? Bantu aku membayar tagihannya, kata Henry sambil tersenyum. Siska tersenyum tipis, mengambilnya dan mulai membayar. Senyuman ini adalah senyuman termanis yang pernah dilihat Henry sejak dia masuk. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, itu benar-benar membuat hatinya bergetar. Siska merasakan tatapan Henry, dan wajahnya menjadi lebih merah. Ahem, dia berpura-pura batuk 2 kali dan berkata, totalnya 45. Henry segera memulihkan pikirannya dan mengambil uang itu untuk membayar tagihan. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus pembalut wanita dari tasnya, menaruhnya di meja, berbalik dan pergi. Kamu meninggalkan sebungkus pembalut wanita, Siska berteriak dari belakang. Oh, itu untukmu. Ingatlah untuk mengendalikan emosimu saat datang lagi. Selain itu, aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu lelah atau terlalu gugup. Jika kamu bingung, itu akan berdampak buruk bagi kesehatanmu. Ketika Siska mendengar kata-kata Henry dan melihat pembalut di depannya, wajahnya langsung berubah merah menjadi apel, dan hatinya dipenuhi rasa malu. Dia sebenarnya merasa marah karena hari-hari ketika dia masih seorang wanita. Namun, dia benar-benar datang. Dia adalah seorang dokter. Dan seorang dokter ajaib tiba-tiba merasa sangat tertekan. Namun, saya cukup beruntung bisa bertemu dengannya hari ini. Namun, saya tidak bisa lagi melanjutkannya. Ketika Henry kembali ke asrama Siyi lagi, dia masih bergegas seperti pencuri. Begitu dia membuka pintu, dia merasa suasana di dalam tidak tepat. Sayang, mana pembalutku? Kak, di mana pembalutku? Siyi dan Rani sedang berbaring di tempat tidur pada saat yang sama, berteriak dengan kesal. Henry merasa sedikit terdiam, tetapi ketika dia melihat tangan mereka terulur pada saat yang sama, siapa yang harus diberikan terlebih dahulu? Akhirnya 2 bungkus pembalut terbang ke tangan kedua gadis itu secara bersamaan. Mereka tidak menyangka Henry akan mengambil metode seperti itu. Meskipun mereka sedikit tidak mau, mereka hanya bisa menerimanya. Kamu duduk di sini dan tunggu kami. Kami akan kembali setelah berganti pakaian. Kamu harus mentraktir kami makan malam. Setelah Siyi selesai berbicara, dia langsung melompat ke tanah. Henry tiba-tiba merasa merah muda dan putih di depan matanya. Ketika dia melihat lagi, dia hampir mimisan. Melihat wajahnya dengan riasan smoky, aku tidak percaya dia terlihat seperti peri di luar, tapi tetap mempertahankan kepolosan seorang gadis di dalam.
Si melihat mata Henry sedikit linglung, dan dia terlihat sangat bangga dan menatap Rani dengan provokatif. Ketika Rani melihat Si bertingkah seperti ini, dia langsung melompat ke tanah. Tubuhnya, bahkan lebih terbuka, dengan hanya 3 tali tipis di bagian bawah. Henry merasakan hidungnya memanas, dan kemudian 2 anak panah darah merah menyembur keluar. Wajah Rani menunjukkan kebanggaan sebagai pemenang. Si memelototinya dengan tajam dan diam-diam mengutuknya karena tidak tahu malu. Wajah Rani tampak tidak peduli sama sekali, tapi jantungnya berdebar kencang. Saya terinspirasi untuk membeli pakaian ini setelah melihat Go Warner mengenakan pakaian dalam yang begitu kecil, dan melihat kelembutan Henry di sekitarnya. Namun, ini adalah pertama kalinya saya memakainya, dan itu karena Henry pergi membeli pembalut dan mengetahuinya itu adalah pakailah pada waktunya yang tepat. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Memalukan hanya memikirkannya, apalagi berdiri di depan seorang pria. Suami, kakak, kedua gadis itu hendak melangkah maju saat mereka berbicara. Tetapi Henry melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Tidak, saya masih muda dan dalam keadaan sehat, tetapi saya tidak dapat menahan amarah saya sepanjang waktu. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak bisa makan bersamamu. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Tidak, kata kedua gadis itu serempak. Henry mengerang dalam hatinya dan hanya bisa mengangguk setuju tanpa daya. Kedua gadis itu dengan cepat mulai berganti pakaian, tapi kali ini Henry berbalik dan melihat ke belakang. Si, yang baru saja kalah, melepas celana dalamnya di depan Henry, dan semua yang ada di dalamnya terlihat. Henry tidak berani melihat lagi, jadi aku hanya bisa memalingkan muka. Melihat reaksi Henry, Si merasa bangga. Dia melirik Rani dan berkata pada dirinya sendiri, "Kecil, apakah kamu perempuan atau aku sapi?" Rani jelas tidak menyangka Si begitu berani. Dia melotot tajam dan mendengus dingin. Hanya Henry yang paling tertekan, terutama karena dia begitu bosan dengan Si, seorang gadis perokok. Dia masih muda, tidak rajin belajar, dan bertingkah seperti hantu. Ketika mereka bertiga turun, Henry menyadari bahwa dia semakin malu. Kedua gadis itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, masing-masing memegang lengannya. Dia merasa seperti mereka sedang berpelukan, tetapi mereka tidak merasakan kenikmatan seperti itu, dan mereka bahkan merasa sangat tidak nyaman. Di lantai 2, saya bertemu Siska yang baru saja kembali. Siska jelas terkejut, tetapi dia segera mengerti mengapa Henry membeli 2 pembalut. Melihat apa yang ada di tangannya lagi, dia sangat malu hingga hampir pingsan. Henry mengangguk, Siska tersipu dan tersenyum. Si dan Rani segera menyadari sesuatu. Ketika mereka melihat tingkat kebersihan di tangan Siska, kedua gadis itu memeluk lengan Henry dengan erat pada saat yang bersamaan, dengan jelas menunjukkan sebuah demonstrasi. Henry diseret ke bawah oleh kedua gadis itu. Siska melihat ke belakang, dan untuk pertama kalinya dia merasakan emosi yang kompleks terhadap seorang pria di dalam hatinya. Si tidak bertanya, dan Rani juga tidak bertanya.
Sekarang mereka tidak akan cukup bodoh untuk membuat Henry merasa jijik, apalagi menjadi wanita yang jelas-jelas bodoh dan cemburu. Henry mendatangi Ferrari dan membuka pintu. Si bergerak lebih cepat dan langsung duduk di kursi penumpang. Rani mendengus dingin dan duduk di kursi belakang. Ketika para siswa yang lewat melihat pemandangan ini, mata mereka penuh dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian, namun mulut mereka penuh dengan rasa jijik. Apalagi mereka yang pernah bertemu dengan Rani kini menganggapnya sebagai calon gadis cantik sekolah yang baru. Sedangkan untuk Si, saya minta maaf. Tapi saya tidak bisa. Alasannya adalah tidak ada yang tahu seperti apa dia. Tepatnya, dia adalah wanita yang seharusnya bekerja di KTV. Tapi dia baru saja datang ke sekolah dan menjadi seorang pelajar. Henry, kemarilah. Ayo berfoto bersama. Setelah Si mengatakan itu, dia menyandarkan kepalanya ke arah Henry dan mengambil foto. Ekspresi Henry kaku, tapi tidak berdaya. Yah, benar. Jika kamu mengendarai mobil istrimu untuk menjemput anak perempuan, kamu pasti akan menjadi orang pertama, gumam Si sambil melihat foto itu. Bab 350 orang-orang menjadi gila. Sayang, aku ingin makan makanan barat, kata Si sambil duduk di kursi penumpang dan melihat restoran di kedua sisi. Begitu kata-kata Si keluar, Rani segera mengungkapkan pikirannya. Saudaraku, aku ingin makan makanan Jawa. Diam, Henry hendak berbicara, tetapi segera dihentikan oleh dua wanita yang berteriak pada saat bersamaan. Apa yang aku makan terserah aku, terserah aku. Kedua wanita itu mulai bertengkar. Henry merasa suasana hatinya sangat tertekan, dan akhirnya dia langsung berkendara ke Huanyu Bar. Ketika dia menghentikan mobilnya, Si dan Rani sama-sama tercengang. Mereka berdebat lama, dan akhirnya Henry mengambil keputusan. Melihat tidak satu pun dari mereka yang berbicara, Henry mencibir dalam hatinya. Dua gadis kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saudaramu Henry adalah kesemek lembut yang bisa kamu cubit? Oh, kalau kamu mau memijatku, remas saja. Namun, jangan dipaksakan. Kelihatannya belum dewasa dan terlalu kecil dibandingkan milik istri saya. Mata Henry berkilat di depan Si secara tidak sengaja. Meskipun Si tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi ketika dia melihat matanya terfokus padanya, dia secara alami menolak untuk berperilaku terlalu buruk dan menegakkan tubuh ke depan. Akibatnya, Henry hampir tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu tidak memilikinya. Apa yang kamu lakukan? Suamiku, kamu jahat sekali. Aku gadis yang baik, tapi kamu membawaku ke tempat seperti ini. Si sengaja berpura-pura menjadi gadis yang baik. Henry sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Apakah hanya kamu satu-satunya? Jika dia gadis yang baik, aku khawatir semua wanita akan menjadi gadis yang baik. Dia tidak mengatakan apa-apa dan keluar dari mobil. Si dan Rani juga segera mengikuti. Ketika petugas penerima tamu di pintu melihat Henry, mereka langsung menyapa mereka bertiga, dan salah satu dari mereka berlari ke bar. Sekarang, mereka memiliki misi, yaitu memberitahu Yuan Caixuan sesegera mungkin ketika Henry tiba. Mengenai Henry,
Yuan Kaixuan tidak bisa berkata-kata, bahkan membuat pelayan di Huan Yubar tertekan dan tidak bisa berkata-kata. Mereka sekarang memiliki keinginan yang sama. Henry tidak boleh datang. Namun, hal-hal di luar dugaan. Saya takut sesuatu akan terjadi. Hari ini saya datang. Dan saya datang bersama dua wanita hari ini. Dr. Hen, silakan masuk. Ketiga wanita itu memberi isyarat mengundang pada saat yang bersamaan. Henry tersenyum tipis dan berkata, "Apakah manajer Yuan ada di sini?" Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, hati mereka bergetar. Bukankah mereka seharusnya mencari manajernya segera setelah mereka tiba? Ya, dia mungkin akan segera keluar. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Kaixuan sudah berlari keluar. Kaixuan mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Hen, selamat datang." Henry sangat senang dengan reaksi Yuan Kaixuan, bukan karena kesombongan, tetapi karena kesuksesan pria ini. Setelah beberapa hal, dia masih bisa menyambut tamu dengan senyuman, yang sangat jarang terjadi. "Manajer Yuan, saya di sini untuk makan dari pelanggan besar lagi," kata Henry sambil tersenyum. "Sama-sama, selamat datang, sangat selamat datang." Setelah Yuan Kaixuan selesai berbicara, dia membimbing Henry masuk. Henry tidak sopan, dia langsung masuk dan langsung menuju ke lantai 2. Kali ini, Rani yang memegangi lengannya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Rani gugup dan jelas tidak nyaman dengan tempat ini. Sebaliknya, Si sedikit bersemangat, bahkan sedikit terlalu bersemangat. Mendengarkan musik, dia mulai menggelengkan kepala dan memutar tubuhnya. Ditambah dengan pakaiannya, dia sudah lebih dari cukup untuk menjadi seorang wanita panggung di dalam. Yuan Kaixuan melirik Henry dan sangat bingung, di mana dia menemukan wanita ini, dibandingkan dengan Rani di sebelahnya. Dia tidak hanya sedikit terkejut dengan Henry, tapi rasanya juga terlalu istimewa, bukan? Sesampainya di ruang pribadi, Henry menemukan bahwa meja sudah terisi minuman dan makanan, dan ada 4 wanita berdiri di dalam, tetapi tidak dengan 3 wanita terakhir kali. Melihat pandangan Henry, Yuan Kaixuan dengan cepat berkata, mereka bertiga mengundurkan diri malam itu dan mungkin meninggalkan kota Bandung. Henry mengangguk dan tidak peduli sama sekali. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik mereka. Jika tidak, bagaimana keluarga Sen bisa membiarkan mereka pergi? Ketika keempat wanita di ruangan itu melihat Henry, mereka datang dengan sangat proaktif dan menunjukkan antusiasme yang tidak biasa. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri terakhir kali. Ketiga saudara perempuan itu menghasilkan 5 juta dengan duduk di depan wajah Sen Haoge dalam 5 menit. Bahkan satu kencing pun bernilai 1 juta. Apakah ini segera dikembangkan? Memikirkan hal ini, keempat wanita itu menjadi semakin antusias. Apalagi salah satu wanita di antara mereka langsung memeluk lengan Henry yang bebas dan menyandarkan separuh tubuhnya ke tubuhnya, terutama tubuh bagian depannya. Hal ini membuat ketiga wanita lainnya sangat iri bahkan cemburu. Rani jelas merasa jijik, terutama ketika dia melihat keempat wanita itu mengenakan pakaian mewah. Tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan temperamen wanita yang bebas pilih-pilih.
Hal ini membuatnya diam-diam mencubit Henry, tidak ingin gadis baik seperti dirinya bergaul bersama mereka. Henry tidak memperhatikan, hanya tersenyum tipis di wajahnya. Si Yi sangat senang pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa ini adalah kamar pribadi tanpa gairah di dalamnya, dia langsung menjadi tidak bahagia. Dia berjalan ke arah Henry dan berkata dengan sedikit ekspresi memohon di wajahnya, "Sayang, bisakah kita keluar? Aku tidak suka di sini." Ketika mereka mendengar Si Yi memanggil suami Henry, Yuan Kaixuan dan orang lain di ruangan itu tercengang. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa Henry adalah tunangan Maryam, dan Yanti, putri dari keluarga Bai, adalah wanita pertama yang secara terbuka mengklaim bahwa Henry adalah suaminya. Tapi dia belum dikenali. Sekarang ada yang lebih besar lagi. Seorang wanita aneh mengaku sebagai suaminya. Aneh, sungguh aneh. Saya suka di sini. Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung berjalan ke sofa dan duduk. Menjengkelkan, selama kamu suka berada di sini, aku akan turun sendiri. Si Yi mengabaikan reaksi Henry dan langsung keluar. Rani senang ketika dia pergi, dan 4 wanita lainnya bahkan lebih bahagia. Jika ini benar-benar istri Henry, mereka tidak akan berani melangkah terlalu jauh main-main dengan orang biasa. Dokter Ilahilin, kata Yuan Kaixuan sambil melihat punggung Si Yi. Biarkan dia bermain sendiri. Biarkan orang-orangmu memperhatikan dan jangan berlebihan. Henry berkata dengan tenang. Oke, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Setelah Yuan Kaixuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Faktanya, dia sengaja mengambil kesempatan untuk pergi. Dia tidak mengenal Henry dan tidak memiliki kesan yang baik. Namun, dia harus memperhatikan kedatangannya. Ia yakin keempat wanita pilihannya bisa menemani Henry dengan baik. Henry melihat ke belakang Yuan Kaixuan dan memikirkan film dan televisi bintang merah hari ini. Ini juga tujuan kedatangannya ke sini. Bersambung.